mereka kira saya ini biarawati. Oke. Tahun 2006 ya. Iya. Terus gimana Mbak Ovi pengalaman di sana? IWA itu menurut saya ya fasilitasnya sudah advance, terutama untuk misalnya mikrobiologi. Jadi saya pertama ke sana itu benar-benar nggak tahu cara gunakan PCR juga nggak tahu ya kan. Terus mikroskop juga tuh macam-macam, ada fluorescence, konfokal. Jadi memang awal semester itu banyaklah kita istilahnya harus belajar lebih lah ya, mulai dari menggunakan alat dan lain-lain sebagainya. Belum lagi saya sempat punya masalah dengan teman lab ya, karena di Korea itu senioritas itu sangat-sangat kental gitu Pak ya. Jadi apa yang dikatakan senior tuh harus benar-benar kita patuhi gitu. Jadi saya tuh seangkatan di lab saya itu ada 2 orang dan satu itu sebenarnya kita seumuran. Jadi dia itu karena kalau Pak Boya masih ingat, Korea itu kan punya sistem pengukur penghitungan umur sendiri. Jadi mereka itu kan ada 1 tahun di atas kita umur nasional gitulah istilahnya internasional. Jadi waktu itu kita tuh sebenarnya seumuran, tapi dia memaksa saya untuk manggil dia Oni. Oni itu ternyata kakak. Jadi karena seumuran, saya kirain ya nggak usah resmi manggil Oni segala macam kan. Nah sejak itu dia kurang sreg sama saya. Jadi pokoknya karena kemudian di Korea itu kalau Mangne itu istilahnya untuk yang paling kecil dari segi umur tuh sering disuruh-suruh semuanya. Pokoknya kita yang ngerjain, mulai dari nyusun glassware, bersihin lab segala macam. Karena saya nggak pernah ngalami kayak gitu, jadi sempat down juga saya. Saya pokoknya yang nggak ngadu ke profesor, nggak. Cuman maksudnya curhat sama kawan-kawan se-scholarship. Nah mereka bilang saya tuh harus aduin aja ke profesor, cuman saya memang nggak mau, saya tahankan aja ya kan. Terakhir ya belum lagi istilahnya itu kami masuk lab itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi benar-benar capek. Belum lagi kuliah. Jadi profesor saya itu orangnya benar-benar yang old style lah istilahnya. Jadi harus belajar tuh di lab, ngerjain apa tuh di lab, semuanya di lab. Kalau bisa nginap di lab gitulah. Jadi saya belum terbiasa seperti itu. Nah teman-teman yang lain kan memang karena udah tinggal di Korea ya, jadi mungkin mereka sudah mengerti bagaimana profesor-profesor yang ada di Korea. Kalau saya kan belum. Jadi memang perlu adaptasi yang luar biasa lah yang semester pertama. Teman-teman labnya kebanyakan atau semuanya selain Mbak Ovi semuanya Korea atau gimana? Semuanya Korea. Jadi awal saya datang ke Korea itu cuma saya sama ada 1 mahasiswa Indonesia, Frida. Itulah mahasiswa Indonesia pertama di IHWA. Nah mereka Indonesia aja nggak tahu gitu loh. Indonesia. Jadi mereka kalau Indonesia itu kan mereka nggak tahu, tapi Bali mereka tahu. Yeah. Nah jadi waktu saya bilang saya orang Indonesia, saya pikir kan Indo itu India sebenarnya kok dalam bahasa Korea. Indo haram? Iya saya bilang karena saya kirain Indo itu Indonesia, ternyata India gitu. Terakhir saya tahu salah. Dan begitu kita bilang Bali, baru mereka tahu oh Indonesia gitulah. Jadi agak kesulitan lah beradaptasi dengan mereka. Terus saya kan juga pakai jilbab ya. Jadi awal-awalnya mereka kira saya ini biarawati. Oke. Terus? Ya, jadi terakhir mereka tahu Islam mereka tahu gitu. Dan dari Mbak Ovi atau dari mana? Saya bilang Islam, ternyata Islam mereka nggak tahu, tapi Islam. Jadi kalau orang itu kan nggak bisa bilang konsonan, agak susah. Kan? Nah, jadi adaptasi seperti itu yang sebenarnya menurut saya makan waktu sih. Berarti saat datang ke sana awal-awal tuh hal yang paling sulit untuk Mbak Ovi menjalani kehidupan, baik itu mungkin di kehidupan yang biasanya dan juga di kehidupan akademis adalah lebih ke arah culture shock ya. Kalau terus kira-kira ada nggak culture shock yang lain? Apa ya? Bukan culture shock sih, cuman kesusahan untuk cari makanan halal. Jadi saya nggak tahu kalau Korea sekarang ya. Kalau dulu itu di universitas kami karena memang belum banyak muslim. Jadi itu sering kita tuh termakan
termakan babi gitu karena ham. Jadi kan mereka tuh taunya babi itu twejigogi Ya. bilangnya. Tapi sebenarnya kan kalau bacon, ham itu kan juga twejigogi ya kan babi. Hmm. Nah, jadi karena saya cuma nanya twejigogi isoyo misalnya ada apa enggak twejigogi, mereka bilang nggak ada. Padahal itu sebenarnya udah ham gitu loh. Jadi ya mau kayak mana lagi ya niatkan aja lah mau kayak mana lagi. Jadi ada beberapa kali saya rasa yang ya termakan. Oke, Gitu. berarti kesulitan untuk mendapatkan Susahnya makanan makan itu. halal. Ya, kalau cuaca alhamdulillah saya nggak ada masalah sih. Maksudnya suhu ekstrim ya kalau di Korea, cuma alhamdulillah baik-baik aja sih. Mungkin yang agak susah itu satu lagi masjid. Jadi masjid itu seingat saya waktu saya S2 itu cuma satu aja masjid di Taiwan. Jadi agak ya susah juga lah kalau misalnya kita mau sholat apa-apa gitu kan ketemu sama teman-teman muslim. Paling ya pengajian sendiri aja gitu kayak dulu sama Pak Boya juga kan sama Pak Hasnan sama Kak Dona. Pernah sekali doang kayaknya ya. Ya. Oke, I see. Mbak, kalau misalkan saat jalan di luar gitu, saat itu pakai jilbab pernah nggak sih mendapatkan pandangan yang agak gimana gitu? Atau mungkin pernah juga didatangin sama seseorang, ini apa gitu, ada yang nanya. Profesor saya yang jadi profesor saya pembimbing itu kan ada dua tuh. Nah kebetulan mereka suami istri. Yang istrinya nggak terlalu banyak nanya sih, maksudnya nggak terlalu peduli juga kita mau pakai apa aja. Profesor yang dari Aju University sebenarnya profesor saya yang laki-laki ini dia tuh banyak nanya kenapa mesti pakai jilbab, kenapa misalnya kenapa kalian harus puasa gitu kan, bukannya lapar-laparan gitu. Jadi kenapa nggak boleh makan babi? Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh banyak dia tanya ke saya. Jadi ya kita ngejelasinnya juga apa namanya ya, sebisa kita plus supaya dia itu bisa ngerti kenapa itu bisa kita lakukan. Ya saya nggak tahu dia puas apa enggak dengan jawaban saya. Cuman oh iya dia paling gitu aja sih. Kalau orang luar maksudnya jalan-jalan tuh nggak pernah. Saya merasa Korea itu negara yang ramah ya dan nyaman untuk ditinggali siapa aja. Mereka juga bukan negara yang selama saya di sana tuh nggak ada diskriminasi sih Pak Buya. Jadi mereka orang yang menghormati kita dan sangat aman. Saya itu kan sering pulang kalau dari lab agak malam ya jam-jam 10 gitu. Nggak pernah saya alhamdulillahnya nggak pernah ada yang aneh-aneh itu nggak pernah. Jadi memang benar-benar nyaman dan aman. Alhamdulillah. Nah ini kan lebih ke arah apa cerita hidupnya selama di Korea. Tapi kalau dari sisi akademis, kuliah di Korea itu sulit nggak sih, Mbak? Kenapa Pak Boya? Tadi sinyalnya kayaknya. Oke, tadi kan perjalanan hidup ya, sebagian perjalanan hidup saat di Korea itu sendiri. Tapi kalau dari sisi akademis, sebetulnya kuliah di Korea itu sulit nggak sih? Sulit, bisa dikatakan sulit karena komplain saya itu cuma satu, kursus dalam bahasa Inggris itu sangat sedikit. Jadi Maksudnya awal saya datang ke mata sana, kuliah yang diberikan dalam bahasa Inggris sangat sedikit? Ya, sangat sedikit. Jadi mata kuliah pilihan kita itu untuk mahasiswa internasional itu sedikit. Apalagi mata kuliah wajib itu memang dalam bahasa Korea. Gitu. Jadi, nah loh, terus? Jadi kesusahan kita itu ya kita nggak bisa nangkep apa yang profesornya bilang. Gitu. Padahal menurut saya profesor di sana kompeten ya. Jadi banyak ilmu yang saya itu nggak bisa serap gitu dari profesor-profesornya. Cuma memang profesornya itu bilang kalau misalnya kita ada kesulitan ya datang kapan aja ke dia gitu. Karena dia juga mengutamakan anak-anak Korea ini kan supaya mengerti apa yang dia sampaikan. Tapi alhamdulillahnya IWA itu jauh sebelum semester dimulai, mereka itu tuh udah buat kayak referensi buku apa yang mau kita pakai, terus PPT slide-nya udah dikasih semua bahannya dalam bahasa Inggris. Kemudian pokoknya silabus segala macam udah lengkap lah dikasih gitu. Jadi ya kita belajar sendiri. Oke. Tapi yang Mbak Ovi masuk jurusannya itu dan programnya sendiri sebetulnya program internasional yang harusnya dalam bahasa Inggris kan?
gimana bilangnya ya Pak Boy ya, kita memang scholarship itu menerima mahasiswa internasional, tapi memang kekurangan IHWA waktu 2006 ya. 2006 itu memang sedikit menyediakan dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau ya saya tetap harus istilahnya itu ya, saya nanti ujian dalam bahasa Inggris, dikasih istilahnya itu lembarannya dari profesor, nah mereka semua bahasa Korea gitu. Di tahun 2012 udah lebih banyak pelajaran dalam bahasa Inggris, cuma awalnya misalnya itu kan kita pilih karena dalam bahasa Inggris ya perjanjiannya di silabus itu. Jadi pas kelas pertama dalam bahasa Inggris banyak anak-anak Korea yang nggak paham karena dalam bahasa Inggris mungkin kurang, ya namanya juga bahasa mereka lebih enak mungkin ya transfer ilmunya. Jadi di pertemuan kedua dia balik lagi ke bahasa Korea. Tapi ya sudahlah, mau kayak mana lagi. Oke, berarti kesulitannya lebih ke arah bahasa ya. Terus Mbak Ovi sendiri ngakalinnya gimana tuh? Ya belajar sendiri memang. Belajar sendiri. Sebenarnya belajar sendiri juga nggak masalah sih kalau menurut saya. Cuma kadang kan profesor-profesor itu tuh bawa alat peraga gitu loh Pak Boya. Jadi kita kurang nangkap apa yang dibilang profesornya gitu. Saya kira Mbak Ovi langsung giat belajar bahasa Korea lagi Alhamdulillah ya sampai internet kan levelnya advance gitu. iya, padahal saya udah belajar bahasa Korea 1 tahun loh. Dari gitu. yang beasiswa yang kedua, kalau untuk S3 harus lulus bahasa Korea dulu kan, baru bisa lanjut ke S3. Itu juga nggak cukup. Jadi ya, karena mereka punya istilah-istilah sendiri gitu yang nggak umum. Oke, yang lebih ke arah spesifik ke bidang keilmuannya masing-masing. Yang ini yang susah untuk masyarakat student dari international student maksudnya ya. Tapi mungkin kalau untuk orang asing yang di Indonesia, kadang saya melihat untuk istilah-istilah seperti itu mungkin tidak terlalu masalah karena kebanyakan istilah asing dalam bidang akademik di Indonesia itu diserap dari bahasa asing. Tapi kalau orang Korea, mereka punya istilah khusus seperti yang orang-orang Cina juga gitu. Mereka punya istilah khusus di bahasa mereka. Ini yang membuat Mbak Ovi sulit. Tapi masih ada cerita di saat S2 atau gimana? Enggak sih. Nah, kemudian Mbak Ovi lulus 2 tahun, berarti 4 semester. Ya, Mbak Ovi harus nulis tesis juga berarti ya? Dari penelitiannya apa Mbak Ovi, kalau boleh tahu? Waktu itu kami meneliti Candida albicans. Jadi Candida albicans ini sebenarnya adalah patogen oportunistik gitu ya. Maksudnya dia itu sebenarnya flora normal lah di badan kita, cuman pada pasien atau misalnya yang imunnya lemah dia tuh bisa menjadi patogen. Nah, profesor saya waktu itu karena saya tidak terlalu familiar dengan alat-alat seperti mikroskop dan lain-lain, jadi beliau cuma meminta saya 6 bulan pertama itu mengamati siklus hidup Candida albicans saja. Di mikroskop aja saya dari pagi sampai sore. Jadi apa yang terjadi di situ, profesor saya bilang tulis sedetail-detailnya. Nah, dari pengamatan saya itu, saya menemukan kalau Candida albicans ini dalam bentuk yang dia itu tidak patogen, dia bentuknya itu bulat-bulat yang kita bilang dengan yeast ya. Kemudian kalau dia dalam keadaan istilahnya agak-agak terganggu atau misalnya ada akumulasi metabolit atau misalnya toksik material dalam tubuhnya, dia akan berubah bentuk menjadi berfilamen atau hifa ya. Nah, jadi saya bilang sama profesor saya seperti itu. Awalnya dia nggak percaya. Jadi saya itu disuruh lagi nambahin misalnya kayak ascorbic acid, macam-macam lah yang selama 6 bulan itu kan penelitian awal sekalian untuk memfamiliarkan saya dengan alat-alat. Nah, ternyata saya bilang ke profesor seperti ini, kemudian profesor saya itu diskusi dengan associate professor di IHWA juga. Si associate professor ini bilang kemungkinan itu karena ada akumulasi hidrogen peroksida, kata si profesor associate ini. Nah, akhirnya itulah yang jadi tesis saya. Jadi ternyata dalam level tertentu hidrogen peroksida ini justru membantu Candida albicans ini untuk membentengi dirinya dari abiotik dan biotik stres. Itulah yang akhirnya berkembang menjadi tesis. Gitu. Menarik nih Mbak Ovi. Terus gimana hasil kuliah S2 dan penelitiannya, mendapatkan nilai apa kalau boleh tahu? Tesis defense-nya. Ya. Defense-nya A+. Karena sebenarnya kalau sebenarnya itu
kayaknya umum lah mendapatkan A+ itu, Pak Boy ya, bukan hal yang istimewa sebenarnya sih. Rata-rata teman-teman saya juga A+. Cuman saya alhamdulillahnya diterima waktu itu jurnalnya dengan impact factor yang tinggi gitu. Jadi profesor saya kan mengajukan grant lagi ya. Nah, alhamdulillah profesor saya itu dapat dana yang besar dari situ. Gitu. Karena kan pada waktu pengajuan grant itu biasanya dia mengajukan publikasi dia apa-apa aja gitu ya. Jadi terbantu oleh hasil penelitian Mbak Ovi yang dipublikasikan di jurnal yang punya impact factor yang bagus gitu ya? Alhamdulillah. Apa Mbak kalau boleh tahu? Eukaryotic cell. Oke, nanti saya cek ya. Saya nggak tahu soalnya. Kita beda bidangnya, tapi nanti saya akan cek. Oke. Nah, Mbak, terus kan selesai nih. Biasanya kalau misalkan kan Mbak Ovi kan cukup berprestasi di labnya ya. Apalagi bisa sampai publikasi di jurnal yang bagus. Dan pada saat atau level master loh. Ini bukan saat PhD. Udah bisa publikasi yang bagus. Biasanya si profesor itu jadi sayang sama mahasiswanya. Ditawarin nggak untuk lanjut? Atau gimana? Ditawari. Jadi sebelum saya balik ke Indonesia, itu memang profesornya bilang dia kan udah dapat grant itu, jadi ya disuruh stay. Cuma saya bilang saya nggak dulu. Saya bilang saya mau kerja, dan dia paham. Oh gitu. Terus Mbak saya balik ke Indonesia, setelah saya balik ke Indonesia dia suka email juga, mau nggak balik lagi ke sini. Oh masih tetap dirayu ceritanya ya. Makanya terakhir saya kepikiran buat sekolah lagi. Gitu. Mbak Ovi, sebetulnya sebelum Mbak Ovi ke Korea untuk S2 itu sempat kerja dulu nggak sih? Sebelum ke Korea ya, sempat. Jadi tahun 2005 kan saya selesai S1. Bukan kerja tetap sih. Maksudnya jadi asisten lab di FK UNSUR. Nggak jadi tentor istilahnya ya, di salah satu bimbingan tes di Medan. Oh oke, I see. Nah, terus Mbak Ovi pulang ke Indonesia dengan ijazah S2 di EUH Women's University. Kemudian bekerja langsung di tempat yang sama seperti sekarang atau gimana? Ya, jadi dari tahun 2008 sampai sekarang saya masih di perusahaan yang sama. Oke, dan terus si perusahaan ini, terus kan Mbak Ovi kan tetap masih pengen kuliah lagi ya. Ini diminta oleh perusahaan atau inisiatif Mbak Ovi sendiri yang pengen kuliah S3?